Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Saya dari Prodi Akuntansi. Di ujian tengah semester kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep perilaku organisasi di mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Ifah Masrifah. Hakikat perilaku organisasi. Pada hakikatnya, perilaku organisasi mendasar pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Kerangka dasar perilaku organisasi didukung minimal oleh dua komponen. Yang pertama, individu-individu yang berperilaku. Yang kedua, organisasi formal atau informal sebagai wadah dari perilaku itu. Dimensi pokok dalam teori organisasi. Yang pertama ada dimensi teknis atau kecakapan. Yang kedua, dimensi konsep atau penggerak dimensi 1. Yang ketiga ada dimensi manusia, berhubungan dengan dimensi 1 dan 2. Aspek manusia dalam organisasi secara umum. Manusia disebut juga sebagai homo homini socius, artinya bahwa manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kehidupan berkelompok dan bermasyarakat. Ada 4 asumsi untuk memahami manusia menurut Kate Davis dan John W. Newstrom. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, orang seutuhnya. Yang ketiga, perilaku termotivasi. Yang keempat, martabat atau nilai manusia. Yang pertama, ada perbedaan individu. Pada dasarnya, semua individu di dunia ini tidak sama. Manusia dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Faktor penting yang menyebabkan perbedaan perilaku secara individual antara lain persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar. Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku individu, yang pertama ada variabel fisiologis, perilaku individu, lalu ada variabel psikologis, dan variabel lingkungan. Variabel psikologis, kemampuan fisik atau kemampuan mental, lalu ada variabel lingkungan, yaitu ada keluarga, kebudayaan, dan kelas sosial. Variabel psikologis, yaitu persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Asumsi tentang perilaku individu menurut Gibson. Yang pertama, perilaku timbul karena ada stimulus atau penyebab. Yang kedua, perilaku diarahkan kepada tujuan. Yang ketiga, perilaku yang terarah kepada tujuan dapat terganggu oleh frustasi, konflik, dan kecemasan. Yang terakhir, ada perilaku timbul karena adanya motivasi. Orang seutuhnya, yang kedua. Seorang manusia perlu dilihat secara utuh, bukan sepotong-potong, karena dapat menyesatkan pandangan terhadapnya. Yang kedua, dengan pemahaman ini, kita akan lebih baik dalam memperoleh manfaat, kemampuan, dan kreativitas manusia. Yang ketiga, ada perilaku termotivasi. Seringkali timbul pertanyaan mengapa seorang karyawan bekerja lebih baik daripada karyawan lain. Hal ini sering dijadikan pertanyaan seorang manajer. Ada beberapa sebab yang merupakan variabel perbedaan, antara lain perbedaan kemampuan, naluri, imbalan intrinsik dan ekstrinsik, tingkat aspirasi, dan latar belakang seseorang. Motivasi merupakan hal penting bagi penyelenggaraan organisasi. Tidak jadi soal betapapun banyak mesin dan peralatan yang dimiliki organisasi, hal itu tidak akan berfungsi apabila tidak digunakan dengan baik oleh orang-orang yang telah dimotivasi. Yang keempat, ada martabat atau nilai manusia. Konsep ini menegaskan bahwa unsur manusia perlu dibedakan dari faktor lainnya karena mereka memang manusia, ingin dihormati sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Definisi organisasi. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani, yang berarti alat. Menurut Chester E. Bernan, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Menurut James D. Money, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut S. P. Robbins, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Prinsip-prinsip organisasi ada 11. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, skala hierarki. Yang ketiga, kesatuan perintah. Yang keempat, pendelegasian wewenang. Yang kelima, pertanggungjawaban. Yang keenam, pembagian pekerjaan.
Yang ketujuh, rentang pengendalian. Yang ke-8, fungsional. Yang ke-9, keseimbangan. Yang ke-10, fleksibilitas. Yang ke-11, kepemimpinan. Organisasi berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Yang pertama ada mutual benefit organization, yaitu organisasi yang manfaatnya diutamakan untuk dinikmati para anggotanya sendiri. Yang kedua ada service organization, yaitu organisasi yang manfaatnya diutamakan untuk dinikmati oleh pelanggan. Yang ketiga ada business organization, yaitu organisasi yang sasaran utamanya mencapai laba. Yang keempat ada Commonwealth Organization, yaitu organisasi yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Definisi perilaku organisasi. Menurut Imran S. Robbins, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Gitu Sudarmo, perilaku organisasi adalah sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi yang sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses di dalam organisasi. Sejarah perilaku organisasi. Minat para ahli terhadap ilmu ini dapat ditelusuri dalam sejarah manusia pada zaman Yunani kuno, yaitu filosof Yunani Plato membicarakan mengenai jiwa manusia terbagi 3 hal, yaitu yang pertama filosofik, yaitu keinginan untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan pengertian. Yang kedua, spirited, yaitu keinginan untuk berkuasa dan ambisi. Yang ketiga, appetite, yaitu keinginan untuk nafsu makan, minum, seks, dan uang. Sekitar abad ke-20, perhatian mengenai penataan organisasi mencapai titik momentumnya, dan 3 orang yang mempunyai andil dalam konsep ilmu ini antara lain Max Weber di Jerman, Henry Fayol di Prancis, dan Frederick Winslow Taylor di Amerika. Max Weber, seorang pemikir dalam ilmu sosial. 2 aspek dari hasil kerja Max Weber yang relevan dengan perilaku organisasi, yakni tertarik dengan berkembang organisasi sampai menjadi organisasi yang besar. Yang kedua, terkesan dengan kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangan yang terkadang tidak realistis dan bahwa manusia memiliki rasa emosi. Model birokrasi dari Weber, adanya spesialisasi atau pembagian kerja, adanya hierarki yang berkembang, adanya suatu sistem dari prosedur dan aturan-aturan, adanya hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas, yang kelima adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan. Aspek perilaku yang tercermin dalam birokrasi Weber dapat mengetahui bagaimana para pejabat memperoleh otoritas mereka, antara lain sumber otoritas tersebut. Yang pertama ada otoritas rasional yang sah, dipegang oleh seorang pejabat dalam suatu hierarki. Yang kedua, otoritas yang tradisional, diciptakan oleh kelas-kelas dalam masyarakat dan adat kebiasaan. Yang ketiga ada otoritas yang karismatik, ditimbulkan oleh potensi kepribadian dari pejabat. Awal penggunaan manajemen ilmiah. Diterapkan pada perusahaan motor Ford pada tahun 1908, yaitu melaksanakan prinsip manajemen ilmiah dan berhasil merakit satu motor hanya waktu 14 menit. Yang kedua, perilaku manusia merupakan salah satu komponen dalam suatu mesin produksi yang besar. Hanya mereka yang dapat bekerja seperti mesin yang akan mendapat tempat di dalam sistem produksi. Gerakan hubungan kemanusiaan. Perkembangan sejarah berikutnya ditandai dengan gerakan hubungan kemanusiaan. Gerakan ini menekankan pada kerjasama dan semangat kerja atau moral karyawan. Raymond Miles bahwa pendekatan hubungan kemanusiaan secara sederhana menempatkan karyawan sebagai manusia, tidak sebagai mesin yang digunakan dalam berproduksi. Memahami kebutuhan manusia yang ingin dianggap ada dan merasa diperhatikan. Dengan cara didengarkan dan diperhatikan keluhan-keluhannya jika memungkinkan,
dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan baik mengenai kondisi pekerjaan maupun masalahnya sendiri. Yang ketiga, ada 3 peristiwa yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku organisasi. Yang pertama, masa depresi mengakibatkan kegoncangan hebat di bidang keuangan dan perekonomian pada umumnya, produksi merosot, pasaran yang lesu mewarnai perekonomian saat itu. Yang kedua, gerakan serikat buruh. Organisasi serikat buruh telah ada di Amerika Serikat tahun 1972, namun organisasi ini belum memberikan pengaruh yang substansial terhadap manajemen. Pada tahun 1935, serikat buruh secara sah dan resmi diakui, kaum manajer mulai menyadari dan perhatikan kaum buruh. Yang ketiga ada penemuan Hawthorne. Alton Mayo meneliti terjadinya perpindahan pegawai yang tinggi di bagian permintaan dari perusahaan tekstil di Philadelphia tahun 1923 dan 24. Setelah menginterview para pegawai, maka dilakukan masa istirahat bagi pegawai yang bekerja di perusahaan tekstil tersebut. Hasilnya ternyata dapat mengurangi perpindahan pegawai dan meningkatkan semangat kerja dan sikap yang positif dari pegawai tersebut. Tujuan dari penelitian Hawthorne yaitu untuk mencari sampai di mana pengaruh hubungan antara kondisi fisik di tempat bekerja dengan produktivitas pegawai. Penelitian Hawthorne dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh faktor-faktor, pertama temperatur, kedua kelembapan udara, yang ketiga cahaya terhadap kelelahan, dan keempat gerakan dari pekerja. Fase pertama penelitian Hawthorne. Percobaan tentang cahaya lampu yang dilakukan antara tahun 1924 sampai dengan 1927. Pada beberapa kelompok pekerja dicoba dengan diberi sejumlah penerangan cahaya lampu dalam tempat mereka bekerja. Hasil dari fase pertama ternyata hasilnya beraneka satu sama lainnya. Beberapa kelompok pekerja hasilnya naik, kelompok lainnya turun, dan bahkan ada kelompok pekerja yang hasilnya tetap. Fase kedua penelitian Hawthorne dikenal dengan percobaan ruang istirahat. Dilakukan kepada sekelompok kecil pekerja yang ditempatkan tersendiri dalam usaha untuk mengatasi beraneka macam pengaruh dari tingkah laku pekerja ketika individu-individu itu mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Selama percobaan ini, pekerja di tempat istirahat tersebut diinterview dan mereka mengeluarkan inisiatif mereka untuk usaha perubahan yang lebih baik lagi. Hasil dari fase kedua hampir sama dengan fase pertama, di mana setiap masa tes menghasilkan produktivitas yang tinggi dibanding sebelum masa tes. Fase ketiga penelitian Hawthorne disebut dengan studi tentang ruang bank. Tujuannya untuk mengamati pegawai informal, metodenya sama di ruang istirahat, akan tetapi hasilnya berbeda, yaitu tidak ada kenaikan dalam produktivitas. Tingkat analisis dalam perilaku organisasi. Yang pertama, menganalisa perilaku organisasional dalam tingkatan individu. Analisis yang pertama dalam mempelajari perilaku keorganisasian adalah tingkat individu. Organisasi merupakan kumpulan individu, setiap individu unik. Setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, minat, keyakinan, nilai, sikap, pola pikir, persepsi, kepribadian, harapan, dan berbagai hal lain sendiri-sendiri. Yang kedua, menganalisis perilaku organisasional dari tingkat kelompok. Meskipun kelompok merupakan kumpulan individu, perilaku kelompok dalam suatu organisasi bukanlah hasil penjumlahan dari perilaku individu-individu yang ada dalam organisasi itu. Akan tetapi, setiap kelompok mempunyai aturan main sendiri seperti ada norma, budaya, sikap, etika, keyakinan, dan yang lainnya, yang membentuk pola perilaku kelompok yang berbeda dari kelompok lainnya. Menganalisis perilaku organisasional dari tingkat organisasi, bahwa perilaku organisasi bukanlah penjumlahan dari perilaku individu atau perilaku kelompok dengan kelompok. Setiap organisasi memiliki struktur, norma, budaya, visi, misi, filosofi, tujuan, strategi, kebijakan, dan cara membangun komunikasi di dalam organisasi. Yang keempat, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan eksternal berpengaruh besar terhadap kemajuan atau kegagalan organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Contohnya, faktor eksternal, ekonomi, politik, hukum, budaya, demografi, pesaing, teknologi, alam. Hal ini secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Indikator
Indikator kinerja individu yang rendah misalnya tingkat obsesi yang tinggi, tingkat perputaran karyawan yang tinggi, target tidak tercapai, atau produktivitas karyawan yang rendah tidak bisa dianalisis dari tingkat individu atau kelompok atau organisasi secara parsial. Namun faktor internal organisasi dalam keadaan baik dan sumber pemicunya justru berasal dari faktor lingkungan eksternal. Misalnya muncul krisis ekonomi yang berkepanjangan, dampaknya bukan hanya dari kinerja organisasi yang menurun, tetapi organisasi tersebut dapat terganggu ekstensinya. Contoh lain, omset penjualan perusahaan turun drastis, bukan karena rendahnya kualitas produk, strategi perusahaan yang salah, atau kinerja individu atau kelompok yang rendah, tetapi karena tingkat inflasi yang tinggi yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Tujuan memahami perilaku organisasi. Yang pertama ada prediksi. Keteraturan perilaku dalam organisasi memberikan kemungkinan kepada kita untuk melakukan prediksi atau perilaku-perilaku anggota organisasi pada masa yang akan datang. Menurut Nimran tahun 1996. Yang kedua ada eksplanasi, menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi. Eksplanasi berarti kita akan berusaha menjawab pertanyaan, mengapa suatu peristiwa terjadi? Mengapa pegawai malas, mengapa kinerja pegawai rendah, mengapa tingkat absensi tinggi, mengapa produktivitas menurun, mengapa si A marah, mengapa si B murung, mengapa si C tidak bergairah. Dengan mempelajari perilaku organisasi, kita mencoba menjelaskan atau memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga ada pengendalian. Semakin banyak perilaku individu atau kelompok dalam organisasi yang dapat diprediksi dengan tepat dan dapat dijelaskan dengan baik, pemimpin organisasi semakin mudah dalam melakukan fungsi pengendalian atas pegawainya, sehingga perilaku individu maupun kelompok akan menjadi positif dan fokus pada pencapaian tujuan. Di sisi lain, perilaku yang destruktif dapat dihindari atau dicegah. Keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Yang pertama ada psikologi, merupakan ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang merubah perilaku manusia. Yang kedua, memfokuskan diri untuk mempelajari masalah kelemahan, kebosanan, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi efisiensi kinerja karyawan. Cakupan lainnya persepsi, kepribadian, emosi, pelatihan, efektivitas kepemimpinan, kebutuhan dan kekuatan motivator, kepuasan kerja, proses pengambilan keputusan, penilaian kerja, pengukuran sikap, teknik seleksi pegawai, desain pekerjaan, dan stres kerja. Yang kedua, sosiologi mempelajari sistem sosial, tempat individu-individu yang mengisi peran-peran mereka. Mempelajari hubungan manusia dengan sesamanya, misalnya dinamika kelompok, desain tim kerja, budaya organisasi, teori dan struktur organisasi formal, teknologi organisasi, komunikasi, kekuasaan, dan konflik. Yang ketiga ada psikologi sosial, suatu bidang dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh seseorang terhadap yang lain. Misalnya pemahaman, perubahan sikap, pola komunikasi, pembangunan kepercayaan, cara kegiatan kelompok, merumuskan kebutuhan individu, dan proses pengambilan keputusan kelompok. Yang keempat ada antropologi, adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatannya, misalnya tentang budaya dan lingkungan, telah membantu kita memahami perbedaan sikap dan perilaku di antara orang-orang di negara berbeda serta dalam organisasi. Yang kelima ada ilmu politik. Ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan politik. Misalnya strukturisasi konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang memanipulasi kekuasaan dan kepentingan individu. Itu dia tadi penjelasan tentang konsep perilaku organisasi untuk ujian tengah semester kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.